Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, walaupun di tengah pandemi yang sangat hebat ini. Perkenalkan, nama saya Pradika Cesaru Cahendra dari golongan B1 FSMB 2018 dengan NIM 188114054. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simplisia yang baik dan benar. Dan juga saya di sini juga akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu simplisia dan apa itu yang akan digunakan sebagai simplisia, yaitu temulawak itu sendiri. Dan juga video ini bertujuan untuk memenuhi nilai praktikum farmakologi fitokimia di semester 4 ini. Sebelum kita lebih jauh mengenal bagaimana cara membuat simplisia, lebih baik kita juga mengenal secara teoritis apa sih simplisia itu. Jadi simplisia menurut BPOM RI tahun 2012 adalah merupakan bahan alam yang dikeringkan dan tidak mengalami pengolahan sebelumnya, dan dikeringkan dengan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi, simplisia ini ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berasal dari tumbuhan secara utuh maupun bagian-bagiannya, ataupun dari eksudatnya. Eksudat adalah bagian dari sel tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua, ada tumbuhan, ada hewan. Yang kedua adalah simplisia hewani, di mana simplisia ini berasal dari hewan, baik itu hewan piaraan ataupun hewan liar. Lalu yang terakhir adalah simplisia pelikan, di mana simplisia ini adalah berasal dari bahan dari mineral-mineral yang ada di alam. Lalu pada video ini juga kita berfokus ya teman-teman untuk mengolah simplisia temulawak. Jadi temulawak ini bahasa ilmiahnya adalah Curcuma santowizae, berasal dan merupakan suku Zingiberaceae, di mana temulawak ini ataupun kurkuma ini dia mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 5,8% dan juga kurkumin tidak kurang dari 4%. Sehingga teman-teman, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari temulawak ini. Yang pertama, dia dapat menambah nafsu makan, sehingga di nafsu makan kita yang meningkat itu kita juga dapat mempunyai daya tahan atau imun yang lebih kuat lagi. Teman-teman, untuk nanti kita setelah membuat simplisia dari temulawak ini, dia bentuknya tuh lonjong ataupun bulat atau bundar, lebih tepatnya bundar, dan dia juga berwarna kuning, orange. Ya, jika kita cium maka baunya akan sangat khas dan tajam. Jika kita mengecap ataupun mencicip sedikit saja dari temulawak, maka akan terasa pahit. Jadi banyak sekali manfaat yang terkandung dalam temulawak ini. Oke, sebelum kita sampai ke tahap pembuatan dari simplisia, alangkah baiknya kita juga memperhatikan apa sih APD itu. Jadi APD adalah alat pelindungan diri untuk melindungi tubuh kita dan juga untuk menghindari kontaminasi kepada simplisia tersebut. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Masker ini digunakan di dekat hidung kita ataupun menutupi hidung kita. Usahakan untuk menggunakan masker sampai ke bawah. Nah, masker ini berfungsi untuk melindungi pernapasan kita dari kontaminasi bahan kimia yang lain ataupun yang berbahaya. Jadi, tubuh kita juga tetap terjaga dari kontaminasi dan juga menghindari kontaminasi baik itu air ludah ataupun kontaminasi dari kotoran hidung masuk dalam uji ataupun praktikum yang akan kita lakukan. Yang kedua, tentunya tangan kita. Tangan kita ini sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri ataupun sangat rentan dalam iritasi, sehingga untuk melindungi tangan kita dari iritasi ataupun dari infeksi bakteri ataupun yang dapat mengkontaminasi simplisia yang kita buat, alangkah baiklah kita menggunakan sarung tangan ataupun glove yang terbuat dari latex ini. Baik, kita gunakan. Usahakan untuk menggunakan kaos tangan ini ataupun glove ini dengan hati-hati, kalau tidak nanti akan sobek. Usahakan juga untuk menggunakan glove yang sesuai dengan ukuran tangan kalian, jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar. Itu yang kedua ya.
Jadi ini sangat berfungsi untuk melindungi tangan kita dari segala paparan bahan kimia. Nah, masker sudah, gloves sudah, tentunya adalah jas lab. Jas lab ini juga sangat berfungsi ya untuk melindungi tubuh kita dari kontaminasi ataupun iritasi bakteri ataupun segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh kita. Dan juga kalau tidak pakai jas lab tentunya nanti akan merusak pakaian kita gunakan. Lalu yang terakhir adalah alas kaki atau sepatu. Nah, sepatu ini juga berfungsi untuk melindungi kaki kita dari kontaminasi ataupun dari iritasi bahan-bahan kimia. Usahakan untuk memakai alas kaki yang tertutup dan juga tidak terbuka sehingga melindungi bagian kaki seluruhnya. Jadi kalau sudah semua kita pakai, baiklah kita siap untuk melakukan praktikum. Kita sampai ke tahap selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita persiapkan kali ini, yang pertama adalah alatnya. Pertama adalah timbangan. Sini timbangan berfungsi untuk mengukur ataupun untuk mengetahui seberapa banyak temulawak yang kita pakai kali ini. Di mana temulawak yang kita pakai ini adalah setengah kilogram. Lalu yang selanjutnya adalah pisau. Pisau ini ataupun cutter, kalau teman-teman punya cutter juga dapat digunakan. Usahakan pisau ataupun cutter yang teman-teman gunakan itu bersih dan kering, karena jika tidak nanti akan mengontaminasi potongan simplisia yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah talenan. Di sini talenan berfungsi untuk tempat kita memotong simplisia sehingga potongan itu dapat lebih membentuk dan juga lebih teratur dan tidak berserakan kemana-mana. Lalu ada kain hitam. Di sini kain hitam berfungsi untuk menutupi simplisia ataupun potongan yang tadi kita potong dari rimpang tadi, sehingga terhindar dari kontaminasi baik itu serangga ataupun kotoran serangga ataupun pasir, kerikil, batu yang mungkin akan masuk ke dalam potongan simplisia yang kita jemur. Lalu mengapa kita memilih warna hitam? Karena warna hitam kan akan menyerap sinar ataupun panas matahari, sehingga kita harapkan dari penggunaan kain hitam ini maka panas yang terserap itu akan lebih efektif dan lebih banyak, sehingga pengeringan akan lebih cepat. Lalu di sini juga ada tampah. Nah teman-teman, di sini kita menggunakan tampah, digunakan untuk meletakkan potongan simplisia yang sudah kita potong-potong tadi untuk dikeringkan. Mengapa kita menggunakan tampah? Karena tampah ini mempunyai pori-pori di bawahnya sehingga pengeringan akan lebih cepat, dan juga akan ada udara yang juga membantu akan proses pengeringan tersebut. Lalu yang terakhir alatnya adalah wadah. Wadah di sini berfungsi untuk tempat kita meletakkan rimpang temulawak yang akan kita gunakan untuk membuat simplisia agar tidak berceceran kemana-mana dan lebih terorganisir, sehingga lebih enak untuk kita melakukan praktikum. Dan bahannya di sini ada rimpang temulawak tentunya yang sudah kita singgung di depan tadi. Di sini kita menggunakan rimpang temulawak yang nanti akan kita potong menjadi potongan kecil-kecil dan nanti akan kita keringkan di bawah sinar matahari. Baiklah, ini dan alat dan bahannya kita gunakan. Langkah pertama, kita akan menimbang rimpang temulawak yang akan kita gunakan. Pada kali ini kita akan menimbang sebanyak setengah kilogram rimpang temulawak yang akan kita gunakan. Hati-hati ya saat memasukkan rimpang ini ke dalam timbangan. Usahakan jangan kurang ataupun berlebih. Masih kurang kan? Nah, kita tambahkan lagi. Setengah kilogram. Maka dari itu, sebanyak setengah kilogram nanti kita akan cuci terlebih dahulu dan kita bersihkan sebelum ke tahap perajangan. Setelah kita melakukan penimbangan adalah melakukan pencucian. Di sini pencucian kita lakukan untuk membersihkan rimpang temulawak dari kotoran, baik itu tanah maupun dari kotoran lain yang nanti akan mengganggu dalam proses pengeringan. Setelah kita melakukan pencucian, kita juga melakukan yang namanya sortasi basah. Sortasi basah ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa yang masih menempel dalam tahap pencucian
ataupun untuk membersihkan tunas ataupun akar-akar yang masih menempel pada rimpang. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pencucian. Pencucian ini kita menggunakan air yang bersih dan mengalir. Pelan saja, yang penting kotorannya larut dengan air yang mengalir. Kenapa harus menggunakan air mengalir? Karena kalau kita menggunakan air yang tidak mengalir, itu misalnya kita cuci di baskom ya, itu malah kotorannya tidak akan hilang, malah akan menumpuk. Sela-selanya jangan lupa untuk digosok. Pastikan agar kita mencuci dengan bersih, gosok kedua sisi dari temulawak, dan pastikan tidak ada tanah yang mengotori temulawak. Pelan-pelan saja. Pencucian ini sangat berfungsi agar temulawak lebih bersih dan saat pemotongan akan lebih gampang karena tidak ada akar ataupun yang menempel yang akan mengganggu dari perajangan. Ya, pastikan untuk dibersihkan. Dan selanjutnya kita akan melakukan sortasi basah. Sortasi basah ini kita lakukan untuk menghilangkan sisa kotoran yang masih menempel dalam rimpang, ataupun kita akan menghilangkan akar yang tumbuh di sekitar rimpang. Mari kita praktekkan. Jadi teman-teman, yang seperti ini kita akan hilangkan dari rimpang menggunakan pisau. Baik, lakukan sortasi basah ataupun menghilangkan bagian-bagian yang mengganggu di rimpang temulawak dengan menggunakan pisau. Kita gosok-gosokkan dengan menggunakan sisi pisau sehingga diharapkan tanah ataupun sesuatu yang masih tertinggal di rimpang agar hilang, sehingga mudah untuk dalam proses perajangan nanti. Pastikan semuanya bersih dengan menggunakan pisau. Sortasi basah ini digunakan untuk membuang sisa tanah atau kotoran lain dari rimpang. Dilakukan setelah pencucian. Baik, setelah kita melakukan pencucian dan sortasi basah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini tidak ada lagi akar yang menempel ataupun kotoran yang menempel. Jadi temulawak akan terlihat lebih bersih ya. Dari tadi yang agak kelihatan ada sedikit tanah yang menempel, maka akan betul seperti ini, lebih bersih. Baiklah, selanjutnya akan kita lakukan perajangan. Kita akan melakukan pemotongan atau perajangan. Nah, perajangan di sini kita akan merajang rimpang temulawak ini tipis-tipis, kurang lebih 1 mm di atas talan yang sudah kita persiapkan. Karena dengan kita motong tipis-tipis, maka akan mudah untuk dikeringkan. Mari kita memotong. Baik, ini adalah proses memotong dari rimpang temulawak. Hati-hati ya teman-teman, agar tidak melukai tangan ataupun tidak ketebalan. Karena seperti yang saya tekankan tadi di awal, agar memotong tipis-tipis kurang lebih 1 mm agar mudah untuk dikeringkan dan mudah untuk keringnya karena permukaan tipis. Baik teman-teman, setelah kita melakukan perajangan, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya masih bulat ya, masih agak kekuningan, masih kuning banget. Setelah ini kita akan melakukan pengeringan. Tapi sebelum kita melakukan pengeringan, kita harus menyiapkan tampah di sini. Jadi kita susun temulawak ini di atas tampah. Usahakan untuk tidak saling menumpuk agar semuanya kering merata. Sebenarnya ini kita sudah meletakkan beberapa kertas di sini. Ini tujuannya untuk menghindari kelembaban, sehingga simplicia ataupun rimpang ini akan kering cepat. Baik, kita langsung aja letakkan di sini. Hati-hati ya teman. Nah, setelah ini kita tutupi dengan
kain hitam. Kain hitam ini berfungsi untuk melindungi agar saat pengeringan dari Simplicia ini tidak terganggu oleh kotoran ataupun serangga yang lewat ataupun berbagai kotoran yang akan mengontaminasi dari Simplicia ini. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita sudah menutupi Simplicia dengan kain hitam, maka kita hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk pengeringan. Oke, tunggu sampai 3 hari. Ya, baik teman-teman, ini adalah foto atau gambar yang saya ambil hasil pengeringan pada hari pertama. Ini saya ambil pukul 5 sore sehingga sinar matahari sudah menghilang. Ya, ini kita sudah dapat lihat terjadi pengerutan di semua potongan yang kita potong tadi, dan juga warnanya pun yang dari kuning segar menjadi kuning agak kepucatan, yang menandakan bahwa terjadi pengeringan. Karena hari ini sinar matahari sangat terik sehingga proses pengeringan dapat berjalan dengan lancar. Walaupun ini sudah agak mengering, tapi belum sempurna karena masih ada kandungan air dan belum semuanya terlihat pengerutan, sehingga perlu kita keringkan lagi pada hari kedua. Selamat bertemu kembali di hari kedua. Terima kasih. Ya, sampai di pengeringan hari yang kedua. Ini merupakan foto atau gambar yang saya ambil pada hari yang kedua, tepat jam 5 sore, setelah matahari ataupun cahaya matahari, panas matahari sudah mulai hilang. Nah, di sini bisa dapat lihat bahwa Simplicia sudah mulai menunjukkan pengeringan yang tadinya belum semuanya, sekarang sudah hampir semuanya sudah mengalami pengeringan, dan warnanya pun lebih pucat dari yang hari yang pertama, di mana terjadi pengerutan, diameter rimpang mulai mengecil hampir semuanya, dan warnanya pun sudah berubah, tapi masih ada yang kuning dan mungkin masih ada sedikit kandungan air sehingga perlu dikeringkan pada hari yang ketiga. Baiklah, selamat bertemu di hari yang ketiga. Ya, ini adalah pengeringan Simplicia pada hari yang ketiga. Di sini saya sudah menyimpulkan bahwa pada hari yang ketiga ini Simplicia telah kering, ditandai dengan warna Simplicia yang jingga kecoklatan dan kering, tentunya beraroma khas, dan dia itu keras, kaku, dan mudah diremah atau dipatahkan. Sehingga Simplicia pada hari yang ketiga ini saya putuskan untuk dihentikan pengeringannya, dan Simplicia ini siap untuk diolah menjadi serbuk Simplicia temulawak. Oke, sekarang kita akan melakukan penyerbukan. Setelah 3 hari kita melakukan pengeringan terhadap rimpang temulawak tadi, sehingga terbentuklah kepingan-kepingan kasar seperti ini ya teman-teman. Ini akan kita lakukan penyerbukan. Di sini kita akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan pada penyerbukan ini. Tentunya ada timbangan. Di sini kita akan gunakan untuk menimbang berapa Simplicia yang kering nanti dan juga serbuk yang dihasilkan. Lalu di sini juga ada mortir ya. Ini digunakan untuk menghaluskan Simplicia yang masih kasar menjadi serbuk. Terus di sini ada saringan atau pengayap. Di sini berfungsi untuk memisahkan antara serbuk kasar dan serbuk halus. Lalu setelah pengayap, nanti ada blender. Nah, blender di sini digunakan untuk menghaluskan lebih halus lagi Simplicia yang kita keringkan nanti untuk jadikan serbuk. Lalu di sini ada toples. Nah, toples di sini
digunakan untuk penyimpanan jika serbuk nanti sudah jadi. Nah, inilah beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk proses penyerbukan kali ini. Ya, ini merupakan tahap pertama dari penyerbukan. Setelah pengeringan 3 hari, dilakukan sortasi kering, di mana sortasi kering ini kita lakukan untuk memisahkan pengotor dan beberapa simplisia yang sangat berjamur dari simplisia hasil pengeringan. Jadi kita memisahkan pengotor seperti kerikil, batu-batu kecil maupun besar, terus ada rumput. Dilakukan sebelum penimbangan agar dalam penimbangan hanya murni simplisia saja yang tertimbang. Ya, setelah melakukan sortasi kering, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan terhadap simplisia kering ini. Hati-hati agar tidak hancur simplisianya ya. Dan kita mendapatkan berat simplisia kering sebanyak 110 gram untuk jadikan serbuk atau penyerbukan nantinya. Baik, kita akan melakukan penyerbukan menggunakan blender khusus ini. Ini blender untuk menghaluskan bumbu dapur. Kita gunakan untuk menghaluskan simplisia menjadi serbuk. Kita on-kan. Hati-hati saat menggunakan blender, pastikan terkunci agar tidak tercecer kemana-mana. Tunggu sampai simplisia menjadi serbuk. Setelah serbuk terbentuk, kita ambil blender, kita buka. Lihat sudah terbentuk serbuk. Kita ketuk-ketuk serbuk dari blender agar keluar. Lalu kita ambil menggunakan sendok plastik. Pastikan dilakukan dengan baik sehingga tidak ada serbuk yang tertinggal hingga terbuang. Jika ada yang kasar, kita akan lakukan pengayakan nanti untuk menjadi serbuk yang lebih halus. Kita ayak terus, kita gerus menggunakan mortir. Ya, setelah serbuk terbentuk, kita lakukan penimbangan terhadap serbuk. Hati-hati dalam penimbangan, kita dapatkan serbuk sebanyak 100 gram. Selain kita akan lakukan pengayakan untuk memisahkan serbuk kasar dan serbuk halus. Ya, setelah kita lakukan penimbangan, kita lakukan pengayakan terhadap serbuk di atas pengayak untuk memisahkan serbuk kasar dan serbuk halus, sehingga nanti diharapkan hasil akhirnya adalah serbuk yang halus. Dilakukan secara hati-hati dan tepat. Untuk serbuk yang masih kasar, kita lakukan penggerusan dengan menggunakan mortir dan stamper. Diharapkan nanti saat kita ayak lagi, maka serbuk akan terbentuk kecil sehingga dapat diayak dan menjadi lebih halus. Dilakukan penggerusan dengan kecepatan yang konstan, tidak cepat maupun tidak terlalu lambat. Baik, setelah kita melakukan pengayakan untuk memisahkan serbuk kasar dan halus, kita sudah mendapatkan serbuk yang halus di sini, teman-teman. Ini merupakan serbuk halus yang akan kita timbang untuk mengetahui berapa sih serbuk yang hasil akhir yang kita dapatkan dari pembuatan serbuk simplisia atau melawak ini. Kita pindahkan ke dalam timbangan. Pindahkan hati-hati agar tidak tercecer kemana-mana sehingga akan mengurangi berat serbuk. Nah ini teman-teman, kita mendapatkan sebanyak 100 gram serbuk halus hasil dari penggerusan dan penghalusan serbuk tadi. Setelah itu kita melakukan pengemasan. Pengemasan dilakukan di dalam wadah toples tertutup untuk dikemas dan dapat digunakan lagi untuk ekstraksi. Oke, kita ke penimbangan. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa data dari penimbangan yang tadi kita lakukan. Yang pertama adalah penimbangan simplisia. Simplisia yang tadi kita sudah keringkan, kita mendapatkan sebanyak 110 gram. Jadi kalau kita mencari persen rendemen, maka 110 dibagi 500 gram, 500 gram dikali 100%. 500 gram ini adalah merupakan berat
yang kita timbang pertama kali saat kita akan membuat Simplicia, lalu dikali 100%, maka menghasilkan 22%. Lalu untuk berat pengotor di sini seperti kerikil, seperti rumput-rumput kecil yang mengotori dari Simplicia tadi, kita mendapatkan sebanyak 0,1 ons atau 2,83 gram. Jadi untuk mendapatkan persendimennya itu 2,83 gram dibagi dengan 25 dikali 100%, maka kita mendapatkan 11,32%. Lalu setelah kita menimbang Simplicia pengotor, maka ada serbuk sebelum diayak. Nah, sebelum diayak ini kita mendapatkan serbuk 100 gram. Lalu kita mencari persendimennya juga, kita mendapatkan 20%. Seperti menghitung persendimen pada Simplicia, yaitu dibagi dengan 500 gram. Lalu yang terakhir adalah serbuk halus. Nah, serbuk halus ini merupakan serbuk halus yang menjadi hasil akhir dari pembuatan serbuk Simplicia ini, yaitu kita mendapatkan 100 gram. Maka untuk mencari persendimennya 100 dibagi 500 dikali 100%, mendapatkan 20%. Baik, ini semua adalah data penerimaan yang sudah kita dapatkan saat kita melakukan responsi ataupun praktikum pembuatan Simplicia kali ini. Ini adalah serbuk Simplicia yang sudah jadi, sudah dimasukkan ke dalam toples. Usahakan toples yang dijadikan wadah tutup dengan rapat. Dan sebenarnya ini diberikan silika gel, karena di sini ada silika gel, maka saya akan menjelaskan saja bahwasanya pemberian silika gel ini sangat berpengaruh terhadap kelembaban dari serbuk tersebut. Karena dari kita memberikan silika gel, maka akan terjaga kekeringannya sehingga lebih awet dan dapat digunakan. Oleh karena itu, beginilah serbuk yang saya buat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan Tuhan berkati. Terima kasih.